Dan kembali terjadi penolakan terhadap umat Kristiani Katolik, dan kali ini itu terjadi di Sumatera Selatan, yaitu di Palembang. Bagaimana selengkapnya? Mari ikuti video saya ini dari awal sampai selesainya. Puji Tuhan, Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan di sini kembali bersama dengan saya di channel Perianto Zamasi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, seperti apa yang saya katakan dari awal, bahwa kembali terulang, kembali terjadi yang namanya penolakan terhadap umat Kristen atau Katolik. Dan jelas ini terjadi di Palembang, Sumatera Selatan. Saya dapatkan dari sebuah akun Facebook ya, di media sosial teman-teman, dari akun Pak Ferdinand W, di mana kita melihat Pak Ferdinand W ini adalah seorang ketua KNC ya, yang memang menjadi garda terdepan yang membela mereka yang membutuhkan bantuan soal hukum, terlebih soal pembangunan rumah ibadah, baik itu untuk Kristen, Katolik, Konghucu, Buddha, Hindu, dan juga termasuk Muslim yang memang mengalami yang namanya tekanan dari warga setempat atau tidak mengizinkan membangun yang namanya rumah ibadah. Saya melihat ada sebuah ya gambar yang tentunya berisikan surat ya, foto yang dibagikan oleh Pak Ferdinand di sini, di mana di sini dikatakan ya, saya akan bacakan sendiri teman-teman ya, dengan nomor surat 001 garing SP garing KPD garing 3 Rumawi garing 2023. Hal surat pemberitahuan aksi damai ya. Ini ditunjukkan kepada yang terhormat Bapak Kapolrestabes Palembang, CQ Kasat Intel Kapolrestabes Palembang di Palembang. Ya, saya akan bacakan saja surat mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat, semoga Bapak beserta jajarannya dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah SWT dalam menjalankan tugas sehari-hari. Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1988 tentang kebebasan mengemukakan pendapat di muka umum, maka kami dari Koalisi Palembang Darussalam, sekali lagi dari Koalisi Palembang Darussalam yang dilindungi undang-undang dalam mengemukakan pendapat di muka umum dengan cara aksi unjuk rasa, juga dalam bentuk laporan tertulis maupun lisan sesuai peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 71 tahun 2020 pasal 5 ayat 1, yang dimaksud status hukum adalah status seseorang yang pada waktu menyampaikan informasi, saran atau pendapat kepada penegak hukum dijamin tetap. Artinya status sebagai pelapor tidak diubah menjadi tersangka. Hal ini dijamin Undang-Undang Republik Indonesia. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa mereka dari Koalisi Palembang Darussalam ini ingin melakukan aksi unjuk rasa, teman-teman ya. Ya, di sini dikatakan sehubungan dengan akan diselenggarakannya aksi damai, mereka akan lakukan unjuk rasa ini besok hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 ya. Tempatnya di halaman Gereja Katedral Santa Maria Palembang ya. Dan unjuk rasa ini mereka mulai dari pukul 10.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesainya. Nah, yang menjadi pertanyaannya, apa isi atau apa inti atau apa tujuan dari mereka melakukan unjuk rasa? Ya, ini yang saya akan bahas pada kesempatan siang hari ini kepada kita. Ini dia kegiatan UNRAS ya, menolak kedatangan Duta Besar Vatikan untuk ke Indonesia ke kota Palembang karena kota Palembang adalah kota Muslim yang tidak menghendaki diresmikannya gedung gereja katedral, dan meminta pemerintah
harus mempertimbangkan berdirinya gedung pusat agama Kristen di kota Palembang, serta mempertanyakan berdirinya gedung gereja katedral di kota Palembang karena kota Palembang merupakan kota Darussalam yang masyarakatnya mayoritas Muslim. Nah, kita di sini melihat bahwa rupanya Vatikan dari Roma tentunya teman-teman ya akan datang ke Indonesia, tepatnya di kota Palembang dengan agenda acara adalah untuk meresmikan gereja katedral yang ada di Palembang. Dan sesuai dengan apa yang kita bacakan, mereka dari kolaborasi Palembang Darussalam ini menolak kedatangan duta besar dari Vatikan ini teman-teman ya. Mereka tidak menginginkan, mereka tidak menerima kalau utusan atau duta besar dari Vatikan datang ke Palembang. Menurut mereka, kenapa mereka menolak ini? Karena yang menurut mereka bahwa kota Palembang merupakan kota Darussalam yang masyarakatnya mayoritas Muslim ya. Artinya bahwa menurut mereka kalau Palembang itu adalah merupakan mayoritas Muslim masyarakatnya, maka tidak boleh didirikan yang namanya gedung gereja, khususnya gereja Katolik atau katedral yang ada di Palembang ini. Ini sangat disayangkan sekali teman-teman. Kenapa bisa begitu? Kenapa ya? Kok mentang-mentang mayoritas, lalu kalau misalnya ada agama yang lain yang ingin mendirikan rumah ibadahnya tidak boleh, atau ditolak, atau tidak diizinkan. Ini yang justru ya meresahkan masyarakat. Kok bisa begini ya pemikiran-pemikiran mereka yang ada di sana? Oke, kita akan lihat saja ya agenda aksi mereka yang akan mereka lakukan besok pada hari Jumat 24 Maret 2023. Yang pertama, dialog pers ya. Lalu kedua, pemberian pernyataan sikap dan dokumen ya pemerintah Kota Palembang dan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang berkompeten ya. Jadi ada pernyataan sikap dan dokumen itu akan mereka serahkan teman-teman. Lalu yang kedua, ada dialog yang ketiga maksud saya, ada dialog terbuka bersama pemerintah Kota Palembang dan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang berkompeten ya. Lalu yang keempat ini yang luar biasa ya, agar pemerintah Kota Palembang dan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mempertimbangkan berdirinya gedung pusat agama Kristen di Kota Palembang. Jadi saya kalau melihat di sini seakan-akan mereka meminta agar pemerintah ini kalau boleh jangan sampai memberikan izin. Ya, kok bisa gitu kan? Kok bisa pusat agama lain didirikan di Kota Palembang? Itu mungkin yang ada di pikiran mereka. Ya, seakan-akan bahwa Palembang itu adalah kotanya Muslim, miliknya mereka. Enggak, itu kota Palembang ya kotanya orang-orang yang ada di Palembang, apapun itu agama aja, kan begitu. Mau rumah ibadah apapun yang dibangun di sana, ya tetap harus diizinkan, harusnya begitu. Nah, makanya kita akan menunggu saja bagaimana nanti keputusan atau tanggapan dari pemerintah Kota Palembang, baik juga pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Apakah mereka akan mengabulkan permintaan dari kolaborasi Palembang Darussalam ini, ya, agar mereka tidak memberikan izin untuk didirikannya pusat daripada agama Kristen. Ya, kita akan melihat saja bagaimana nantinya ke depan teman-teman. Lalu yang kelima yang kita bisa lihat dari sini, agar pemerintah Kota Palembang dan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menolak kedatangan duta besar Vatikan yang meresmikan gereja katedral Santa Maria. Oke, jadi dari apa surat yang kita boleh bacakan lewat yang dibagikan oleh Pak Ferdinand di sini, saya simpulkan bahwa sepertinya mereka yang dari kolaborasi Palembang Darussalam ini tidak menginginkan atau menolak didirikannya yang namanya rumah ibadah atau gereja Katolik ya, Katedral Santa Maria di Kota Palembang. Kenapa bisa begini? Kenapa hanya gara-gara kalian yang mayoritas justru tidak menginginkan adanya gereja atau rumah ibadah yang lain didirikan di sana? Sebelum saya memberikan tanggapan, mari kita akan melihat dulu apa yang disampaikan oleh Ustadz Suparman Abdul Karim di sini. Dan ini dia videonya. Secara umum saya menghimbau kepada segenap umat muslim yang ada di Indonesia
Apa sebetulnya masalahnya ketika kemudian ada gereja di lingkungan kita atau umat beragama lain ingin beribadah? Di dalam Islam sama sekali tidak ada satupun ajaran yang memerintahkan kita untuk anti umat agama lain, untuk anti rumah ibadah umat beragama lain, termasuk kepada kegiatan ibadahnya. Oke, jelas bahwa dikatakan oleh Pak Ustadz Suparman Abdul Karim di dalam Al-Quran, ya, tidak ada perintah untuk anti dengan agama atau rumah ibadah agama lain. Yang jadi pertanyaan saya, kenapa kok ya organisasi atau lembaga kolaborasi Palembang Darussalam tidak ya menerima kalau didirikan ya gereja di kota Palembang? Ya, jelas bahwa memang mayoritas muslim orang-orang di Palembang, tetapi kenapa anti dengan agama atau anti kalau misalnya didirikan rumah ibadah agama lain di kota kalian? Wow, ini saya nggak ngerti. Kalian ikutin kata Al-Quran atau ikutin apa sih sebenarnya? Nah, itu aja ya kan. Oke, lalu yang seterusnya kita akan melihat apa lagi yang disampaikan oleh Pak Ustadz Suparman Abdul Karim. Nah, Nabi saja memperkenankan bagian Masjid Nabawi untuk dijadikan tempat kebaktian. Loh, ngapa kemudian kita lantas kemudian jadi arogan, mentang-mentang mayoritas, mentang-mentang banyak, kemudian tidak memperkenankan umat beragama lain mendirikan rumah ibadah di lingkungan kita? Ini kan masalah. Dan jelas lagi disampaikan oleh Pak Ustadz Suparman Abdul Karim bahwa jangan karena mentang-mentang kita mayoritas di suatu tempat lalu kita tidak mengizinkan rumah ibadah agama lain dibangun. Artinya apa? Jangan karena kita memang orang paling banyak di kota tertentu lalu kita tidak boleh atau tidak mengizinkan ada orang lain yang beragama beda dengan kita membangun rumah ibadah mereka. Nggak boleh seperti itu. Ya, kita harus ambil contoh di kota-kota yang lain. Ya, seperti yang saya sampaikan, di kota kami, di Kepulauan Nias ada kota Gunung Sitoli, mayoritas Kristen, tapi jangan salah, di pusat kota Gunung Sitoli ada sebuah masjid yang sangat besar dan tidak ada halangan untuk didirikannya. Bahkan banyak lagi di tempat-tempat yang lain, masih di Kepulauan Nias, tidak sampai memenuhi persyaratan dari SKB 2 Menteri atau peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Tapi masjid tersebut tidak ada kendala untuk dibangun dan masyarakat tetap menerima keberadaan daripada masjid itu sendiri. Dan yang terakhir kita akan dengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz Suparman Abdul Karim. Yang perlu saya tegaskan juga pada kesempatan kali ini adalah nggak ada mafsadatnya kalau rumah kita berdampingan dengan rumah ibadah umat beragama lain. Saya terus terang saja, mending di samping rumah saya gereja loh daripada diskotek. Kalau di samping rumah saya gereja, jelas orang-orang yang datang ke sana ingin beribadah, memuji Tuhannya. Nah, kalau di samping rumah saya diskotek, tempat hiburan misalnya, yang saya khawatirkan sayanya khilaf gitu. Ingin mampir ke sana kemudian nyamar. Pakai celana jin, baju kaos nyetil umpama kacamata hitam. Ya nggak kelihatan lagi ustadznya. Sekali lagi, tidak ada satupun diktum ajaran dalam Islam ini yang kita mesti anti dengan umat beragama lain. Apalagi menghina agama lain, mendiskreditkannya, apalagi melarangnya mendirikan rumah ibadah. Ya, dan jelas sekali yang terakhir dikatakan oleh Pak Ustadz Suparman Abdul Karim. Lebih baik di dekat rumah kita itu dibangun rumah ibadah orang yang berbeda agama dengan kita daripada dibangun sebuah tempat hiburan malam. Iya kan? Jelas sekali saya setuju. Saya seorang pendeta, saya seorang Kristiani, saya juga ya lebih bersyukur jika di dekat rumah saya dibangun yang namanya masjid atau vihara ataupun apa yang menjadi
tempat untuk beribadah agama-agama yang berbeda agama dengan saya daripada dibangun sebuah tempat hiburan malam, karena itu justru yang akan mendatangkan maksiat. Jadi apa yang saya mau sampaikan kepada kita pada saat siang hari ini, mari sadar, mari waras. Oke, dan itu saja teman-teman yang boleh saya bagikan kepada kita semua pada kesempatan ini. Mari kita doakan sajalah. Memang yang namanya pelarangan ibadah untuk orang-orang yang non-muslim hari-hari ini begitu sering terjadi. Apa yang menjadi tugas kita sekarang? Ayo serukan soal adanya yang namanya intoleransi di Indonesia ini. Dan yang paling penting, mari tetap berdoa kepada Tuhan, karena doa itu sangat luar biasa. Ya, doa orang percaya jika dengan yakin didoakan, maka besar kuasanya. Tidak ada yang sanggup membatasi kuasa Allah kita, yaitu Yesus Kristus. Sekian saja, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.